kasih. Sungguh kami menyadari dan mengakui kami ada di tempat yang paling tepat bagi jiwa kami, bagi hidup kami. Saatnya Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami buka bejana hati kami. Penuhilah dengan kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, dengan ketulusan hati, dengan rendah hati, dan dengan sukacita, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pujian-pujian yang kita naikkan menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Dialah pencipta segala sesuatu. Katakan amin. Amin. Dialah penguasa kehidupan. Tapi jangan lupa, Dia juga berkuasa atas kematian. Amin. Amin. Dan sepatutnya kalau kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tapi Allah juga yang berkuasa atas kematian. Sepatutnya kita tidak pernah lagi takut akan apapun, bahkan kematian. Katakan amin. Bersyukur kita boleh mengenal Allah yang hidup itu. Bersyukur kita boleh diperkenan memanggil Allah yang maha kuasa sebagai Bapa kita. Tapi lebih bersyukur lagi kalau sungguh-sungguh kita ini dikenal, disayang, ditunggu oleh Bapa di surga. Adakah setiap kita orang-orang yang ditunggu itu? Adakah betul-betul setiap kita yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang disayangi Tuhan? Adakah setiap kita yang hadir pagi ini orang-orang yang dirindukan Tuhan? Ada orang di sini mau bilang iya tapi takut kegeeran, mau bilang enggak tapi rasanya senang juga ya dirindukan Tuhan. Nah, pagi hari ini tema atau judul khotbah saya boleh baca sama-sama? No drama. Ya. Kita akan melihat fragmen kisah yang diuraikan di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian. Luar biasa. Biasanya kita hanya mendengar dan memperhatikan, bahkan hanya meneladani satu tokoh saja. Padahal di situ ada dua tokoh yang menjadi pemeran utama dalam fragmen tersebut. Kita lihat sama-sama ya. WL boleh bantu baca ya. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 kita baca ayat per ayat. Saya akan uraikan ayat per ayat. Ayat 1 dulu, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ya, ayat 1 dulu. Kalau baca fragmen, baca sebuah kisah, kita bacanya jangan kayak baca Undang-Undang 45. Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya, tapi bacanya seperti sedang bercerita. Oke, Ibu Guru boleh diulang Bu? Silakan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, seru kan? Nah, ya. Setelah semuanya itu, setelah apa? Nah, ada yang tahu? Di Kejadian 21
Allah sudah menggenapi janjinya, yaitu memberikan putra kepada Abraham. Ya, setelah semuanya itu di situ salah satunya Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak lahir. Lalu yang kedua, Abraham melepaskan Ismail. Dan yang ketiga, Abraham telah mengalami damai dan stabilitas hidup ketika dia sudah membuat perjanjian damai dengan Raja Abimelekh. Ingat, hati-hati. Pada saat semuanya running well, semuanya baik-baik saja, bahaya kalau kita lupa kepada Tuhan. Kenyamanan hidup, kebahagiaan, kelimpahan, sehat, hidup semua berjalan dengan baik. Hal itu bisa membuat kita lupa bahwa kita harus pulang ke surga. Dan Tuhan mengizinkan sesuatu, Tuhan menguji Abraham, ya. Ujian terbesar yang mungkin dialami dalam hidup Abraham, di mana dia harus menyerahkan apa yang paling dia kasihi, apa yang selama ini kurang lebih 25 tahun dia menantikan kelahiran anaknya Ishak. Iya, udah lama ditunggu-tunggu. Begitu Ishak bertumbuh menjadi remaja, Tuhan minta Ishak. Tuhan minta Abraham menyerahkan Ishak kepada Allah. Tuhan menguji Abraham bukan karena Abraham belum percaya, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan. Ya, dia keluar dari Ur Kasdim aja udah menunjukkan dia tinggalkan segala sesuatu. Tapi Tuhan tahu ini yang paling topnya nih. Paling topnya nih. Anak tunggalnya nih. Satu-satunya nih. Anak perjanjian. Kalau aku ambil, masih gak dia percaya kepadaku? Masihkah dia takut akan aku? Gitu ya. Justru Abraham mengalami ujian karena imannya sudah matang, sudah bulat, sudah utuh. Tapi sekaranglah saatnya dimurnikan untuk lebih dalam dan lebih murni lagi. Oke, sekarang ayat yang kedua, silakan. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, 3 kali Allah menegaskan siapa Ishak itu. Anakmu. Bukan anak orang yang dipersembahkan ya. Kalau kita seringnya mengorbankan orang lain. ya. Anakmu itu yang pertama. Yang kedua, yang engkau kasihi. Yang engkau kasihi. Yang kedua yang tunggal ya. Yang pertama anakmu, bukan anak tetangga, bukan anak budakmu, tapi anakmu. Yang kedua yang tunggal. Abraham ada gundik-gundiknya ya, ada anak-anak yang lain, tapi Tuhan tunjuknya tidak salah. Spesifik sekali, anakmu yang tunggal itu. Yang ketiga apa? Yang engkau kasihi. Ini menekankan betapa berharganya Ishak bagi Abraham. Namun ketaatan Abraham tidak terganggu oleh rasa cintanya kepada anaknya. Ketaatan Abraham tidak terganggu oleh sayangnya kepada si anak. Ya, hebat. Ketaatan sejati kepada Allah terkadang menuntut kita menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang paling top dalam hidup kita. Ya. Oke, lanjut dulu. Ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham,
Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bentuk ketaatan yang sejati, ingat baik-baik, bentuk ketaatan yang sejati adalah tidak menunda. Katakan sama-sama, tidak menunda. 2, 3. Tanpa menunda, Abraham segera melakukan perintah Tuhan. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Bergening sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Nanti aja kalau anaknya udah umur 80 tahun. Boleh nggak Tuhan aku serahin pas aku sekarat, aku mau nikmatin dulu nih sama anakku. Nggak ada, ya. Tidak menunda itu bentuk ketaatan sejati. Tidak ada negosiasi, tidak ada perlawanan, tidak ada galau-galau. Aduh gimana ya kalau aku kasih sama Tuhan, ini karena anak perjanjian. Tidak ada curiga, tidak kecewa, kok Tuhan kasih, kok Tuhan ambil lagi. Abraham sama sekali tidak ada perlawanan, no drama. Ketaatan Abraham on the spot, saat itu juga dia ambil keputusan dan bertindak all out. Sekalipun yang harus dipersembahkan, yang harus diserahkan adalah anak satu-satunya, anak tunggalnya, anak perjanjian, anak yang paling dikasihinya. Total dia taat kepada Tuhan. Ingat baik, ketaatan yang ditunda bisa menjadi ketidaktaatan. Nanti dulu tarsok akhirnya enggak terlaksana. Ya. Bapak Ibu mungkin punya anak di sini ya. Tolong dong Nak, nanti bekas makan dicuci piring-piringnya. Itu pintu di atas tolong ditutup Nak. Nak, denger enggak? Iya Mah. Iya apa Nak? Itu nanti piring dicuci. Pintu ditutup Nak. Oh iya, pintu juga ditutup. Ya Nak ya, jangan lupa ya Nak. Iya Mah. Iyanya cepet. Begitu pulang ke rumah, piring masih numpuk. Pintu gak jadi ditutup, jadi banyak nyamuk sore harinya. Ketaatan yang ditunda bisa menjadi ketidaktaatan. Dan kalau diulang, ya udah akhirnya nggak pernah melakukan apa yang diminta, apalagi diperintahkan. Ketaatan yang ditunda bisa menjadi ketidaktaatan. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya, perjalanan beberapa hari ya, hari ketiga dari Tuhan berkata kepada Abraham untuk menyerahkan, berarti besoknya lagi, berarti hari ketiga, lusanya ya. Di sini mau menunjukkan ada beberapa waktu sebelum eksekusi. Ya kan? Ada beberapa hari. Ada saat-saat di mana memungkinkan untuk Abraham ragu. Nggak usahlah, kita pulang aja. Dalam perjalanan bisa dong terjadi sesuatu. Bisa dijadiin alasan dong. Ya kan? Dan pastinya dalam perjalanan menuju gunung, dia bercanda sama Abraham, bercanda sama Ishak, ngobrol. Dan itu kan selang hari, pasti malamnya tidur. Pasti Abraham namanya seorang ayah lihat wajah anaknya waktu tertidur. Mungkin dia menangis. Aduh, anak baik begini. Kesayangan aku, mau aku sembelih. Ya. 25 tahun loh nunggu pengen punya anak. Saya waktu menikah juga gak langsung punya anak.
ada kosong kurang lebih 1 tahun. Itu ada pikiran, punya anak gak ya aku ya? Punya anak gak ya aku ya? Puji Tuhan, setahun kemudian saya mengandung. Disusul 2 tahun kemudian punya anak yang kedua. Nggak sampai di situ, 12 tahun kemudian lahir anak ketiga. Nggak nyangka, tadinya cukup 1 aja lah gitu. Diberkati Tuhan kita ya Pak. Puji Tuhan. Abraham nunggu anak yang dijanjikan ini, Tuhan janji nggak sekali loh. Bapak Ibu boleh cek di dalam Kejadian, berkali-kali keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Itu nggak sekali. Tapi nggak keluar-keluar itu anak dari Sarah, karena Sarahnya mandul. Dan waktu Abraham punya anak Ishak, tahu umurnya berapa? 100? Berapa Nang? 100 tahun. Udah gak mungkin punya anak. Sarah sudah mati haid. Makanya dia ketawa. Gak mungkin lah. Tapi gak berani aja ngomong. Banyak kita seperti itu ya. Gak mungkin lah saya bisa keluar negeri. Gak mungkin lah saya jadi kaya raya. Gak mungkin lah saya dapat jodoh yang baik. Gak mungkin lah gereja ini dilanjutkan tahun depan. Gak ada duit, dah gak dong hepeng. Gak ada duitnya. Gak mungkin lah bisa bertahan. Ngecilin Tuhan loh kita. Nyepelein Tuhan loh. Di awal tadi saya bilang, kita bersyukur dari puji-pujian tadi, kita mengenal Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas kehidupan tapi juga berkuasa atas kematian. Tapi seringkali dalam hati gak ngomong, tapi kita ragu kalau Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh nyata. Dulu, sekarang dan selamanya dia tidak berubah. Katakan amin. Kenapa kita ragu? Kenapa kita takut mati? Kenapa takut gak bisa perpanjang kontrak? Kalaupun gak bisa perpanjang kontrak, emang ini punya kita? Punya Tuhan, tapi gak perlu nanya kayak gitu. Gak perlu nanya kayak begitu. Nah, lihat dalam perjalanan beberapa hari itu dia bersenda gurau dengan Ishak anaknya. Dia lihat wajah anaknya. Itu pun gak bikin Abraham mundur. Dia tetap melangkah menuju tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Menggambarkan keteguhan iman, keberanian seorang ayah yang takut akan Allah. Dan menjadikan Allah segalanya lebih dari apapun dan siapapun. Sekalipun ini anak yang sungguh-sungguh dinantikannya. Amin. Seringkali kita nyanyi, Engkau lebih jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Masih mau ragu? Masih mau mundur? Jangan gampang nyanyi, tapi asbun kayak beo. Setia karena Tuhan setia. Bahkan dia lebih setia dari setiap orang yang menyatakan dirinya setia. Kemudian ayat yang kelima. Silakan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini,
Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, di situ ada kata kami, bukan Abraham gak bilang aku akan kembali. Dia bilang kami akan kembali. Padahal dia tahu Ishak mau disembelih. Tapi dia bisa bilang sama pembantunya, kami akan kembali. Hebat ya. Menunjukkan iman Abraham yang sangat mempercayai Allah. Dia yakin Allah gak mungkin menghabisi atau mengakhiri hidup Ishak. Bahkan Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Itu tercatat dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Hebat loh. Saat-saat itu belum ada orang mati dibangkitkan. Tapi Abraham punya iman seperti itu. Yuk baca. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Silakan. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, tahan ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kok kita gak yakin bisa perpanjang gedung ini? Kecil. Jangankan perpanjang sewa kontrak, hancurkan gedung ini pun kecil buat Tuhan. Kok pusing kita? Kok sotoy kita? Lagu Pak Eras sangat menguatkan saya. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Syukur bagi Tuhan. Dengan iman nyatakan, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Saya jadi saksi hidup. Saya membuktikan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah Bapak Erastus Sabdono adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Dia tidak pernah mempermalukan orang yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadanya. Hanya orang yang taat dan setia. Saya gak akan lari dari panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya bilang sama Pak Riko. Sempat berpikir, oh kita mau usaha apa ya? Kita harus gimana ya? Inilah, itulah, ini. Otak segini. Mau menjawab tanda tanya besar. Gak akan sanggup, stres. Belum terpaan, fitnah, isu yang enggak. Yang gak bisa kita klarifikasi dan kita jelaskan. Itu bukan bagianku Tuhan. Saya bilang sama Pak Riko, kita kalau perlu berdarah-darah buat Tuhan, berdarah-darahlah. Sekarang bayaran kita, modal kita bukan uang Pak. Gak usah dicari, itu punya Tuhan.
Uang, semua uang yang ada di dunia ini punya Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini punya Tuhan. Modal kita apa sekarang yang kita punya? Nangis. Banjiri hadirat Tuhan dengan air mata kita. Lanjut ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, diperkirakan saat itu Ishak sudah beranjak remaja. Mungkin usianya belasan seperti Jose. Jose coba berdiri Jose. Umur berapa Jose? 15. 15 saya 50. Tinggian yang 15. Ya, kenapa nggak mungkin kalau masih bocil, masih bocah kecil disuruh memikul kayu bakaran? Nggak mungkin. Abraham cukup bijaksana. Ishak memikul kayu melambangkan ketaatan seorang anak. Dia nggak biarin papahnya angkat kayu sendiri. Dia memikul kayu karena perkiraan saat itu Ishak sudah cukup besar untuk menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Coba lihat ayat 7 dan 8. Ishak tuh dalam hatinya udah nanya-nanya, ini bawa kayu bakaran, bapaknya bawa api, ya, pembantunya ditinggal. Nah, lihat ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bingunglah. Ini apinya, api ada, kayu ada. Tapi mana domba yang mau dipersembahkan? Dia nggak tahu dalam hatinya Abraham. Kamu kamu. Ya, di sini justru dramanya. Ya, bisa terjadi sebuah drama, bisa terjadi sebuah huru hara. Di sini nggak ada dicatat Ishak berontak. Papa punya niat jahat ya sama aku. Atau papa mau bunuh diri? Nggak diceritain loh. Ishak berontak, uring-uringan, tantrum, ngamuk, ngambek, pukul papahnya, buang itu kayu yang tadi dipikul, nggak ada loh. Ya, Ishak nggak netting, nggak negatif thinking. Ya, sama sekali nggak tantrum, nggak kabur. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nggak ada demikianlah keduanya kejar-kejaran. Abraham lari-lari mengejar Ishak karena Ishak kabur. Nggak ada tuh ayatnya seperti itu. Hebat ya. Nggak ada. Abraham punya anak melihat bagaimana ketaatan ayahnya. Belasan tahun Ishak dididik. Belasan tahun dia juga belajar mengenal Allah yang disembah oleh ayahnya. Belasan tahun juga dia belajar taat, takut, tunduk kepada Allah yang disembah oleh ayahnya. Berapa lama kita belajar mengenal Allah? 2 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 50 tahun? Berapa kali kita tantrum?
Berapa kali kita ngambek? Berapa kali kita kecewa meninggalkan Tuhan? Ishak cuma remaja. Dia pasrah, dia rela. Apapun yang terjadi, dia menghargai orang tuanya yang sudah rentak. Anak belasan begini lagi fit-fitnya. Bisa aja didorong tuh Abraham. Bisa banget. Ishak gak lakukan itu. Banyak anak zaman now baru gede sedikit udah bisa ngegas ke orang tuanya. Dengerin dulu aku ngomong mah. Banyak orang anak-anak ya yang gak berpikir dulu ibunya harus begadang-begadang. Gak akan pernah kita bisa membalas air susu ibu. Sampai sakit-sakit, sampai bengkak, sampai meriang. Ya mungkin di sini ibu-ibu yang mengalami menyusui, memberikan ASI kepada anak. Saya ngalamin 3 anak. Kenapa? Karena didoktrin sama nenek saya. Kalau kucing punya anak sampai 8, dia gak pakai susu formula. 8. Kalau kamu punya anak 1 gak bisa nyusuin dengan 2 payudaramu, kamu kalah sama kucing. Saya didoktrin sama nenek saya dan saya berhasil. 3 anak, bahkan sampai yang paling bungsu 3,5 tahun, susah disapihnya. Dan 3 anak saya berhasil karena doktrin dari nenek saya. 3 anak saya melahirkan normal. Kucing 8 gak pakai dibelek-belek San. Oh iya ya, udah ada jalannya. Ya saya tidak mengecilkan siapapun yang mungkin mau operasi ya. Semua punya kasus, punya kondisi masing-masing yang berbeda. Ya kan? Tapi ya itu doktrin dari nenek saya. Dan buktinya saya bisa melahirkan 3 anak normal, puji Tuhan. Kalau nggak salah Bu Siska juga ya, normal ya Bu. Yang keempat yang sesar, apa? Betul ya? 3 normal, yang keempat sesar. Ya udah umur, resiko tinggi ya. 3 anak normal, 1 sesar. Luar biasa, setiap kita punya penyertaan Tuhan yang sempurna. Tapi ingat anak-anak, di sini yang saya mau ingatkan. Orang tuamu mungkin kolot, jadul, gaptek, gak up to date, ketinggalan zaman. Tapi kamu gak ada kalau orang tuamu gak ada. Orang tuamu yang dipakai Tuhan untuk menjadikan kamu ada. Jangan bilang, aku juga gak minta dilahirkan kok. Kamu jangan bercanda sama Tuhan. Tuhan yang izinkan kamu ada di rahim ibumu. Kamu gak keluar dari bambu. Gak tiba-tiba ada di depan rumah. Gak. Ya kan? Tuhan izinkan. Kalau kamu gak bisa menghargai, menghormati orang tuamu, apapun keberadaannya, gimana pun bentuknya, kamu gak akan sanggup seperti Ishak menghargai Tuhan. Menerima apapun yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan ingat, kalau kamu gak bisa taat, gak bisa setia sama yang kelihatan, yang tidak kelihatan, Allah yang kita sembah itu gak akan mempercayakan hal-hal yang besar juga kepadamu. Kalau Ishak saat itu ngambek, ngamuk, tantrum, kabur, apa yang terjadi sekarang keturunannya? Abraham. Gak akan pernah ada lagi tuh istilah kami menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Cuma sampai Abraham doang. Gak akan pernah ada yang namanya Yakub, gak akan pernah ada. Ya. Panjang nih ya. Oke, kita lanjut dulu saja. Ya. Lanjut ke ayat 11. Ayat 10 belum ya?
Ya, ayat 10 dulu. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lanjut ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya, kembali ke ayat 10, coba ditayangkan ayat yang ke-10 tadi. Ya. Sesampai di tempat itu, lalu diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di atas mezbah. Lihat ketaatan seorang anak. Selama ini kita melihat ketaatan Abraham aja. Lihat ketaatan seorang anak. Diikat. Bahkan sampai di detik-detik dia melihat dong. Dia sadar. Udah capek-capek berjalan bersama ayahnya. Pikul kayu-kayu yang buat bakaran. Ditaruh di mezbah, dia gak berontak, gak lari. Diikat, dia diem aja. Benci dia sama Abraham? Tidak. Trauma dia sama Abraham? Sepanjang hidupnya dia gak pernah berontak sama Abraham. Sampai masalah jodoh pun dia serahkan kepada Abraham. Abraham menyuruh pembantunya untuk mencari jodoh buat Ishak. Hebat ya. Dia percaya penuh kepada ayahnya. Itu loh Ishak. Anak-anak sekarang gimana? Dia gak hidup dalam trauma. Dia hidup dalam ketaatan. Dia gak bangkit-bangkitin ke traumanya kepada ayahnya. Aku pernah mau dicincang sama papaku. Aku pernah mau disembelih sama papaku. Ada banyak kita yang hidup dalam trauma kepada orang tua kita. Dengar baik, orang tua kita juga punya latar belakang yang tidak baik. Hancur. Mungkin menyakitkan, lebih menyakitkan daripada kita. Jangan membenci orang tua kita. Saya lama menyimpan goresan demi goresan orang tua saya. Tapi saya berusaha memahami bagaimana pembentukan karakter kehidupan orang tua saya. Engkong saya yang feodal, yang lumayan rasis, ya, membesarkan mama saya. Mama saya anak kedua tuh seperti anak tetangga. AI saya yang patahin sisir keramik, zaman itu susah apa keramik nggak tahu giok, saya nggak ngerti deh. Mami saya yang dihajar, wah lukanya dalam. Akhirnya mami saya jadi orang yang keras. Secara psikologi orang yang ngomongnya meledak-ledak, yang keras itu adalah defense mechanism atau cara dia membela diri, membentengi diri, mengadakan perlawanan daripada gue sakit tergores, gue gas duluan. Lama sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, aku gak mau hidup seperti ini. Dan Tuhan pulihkan pelan, gak langsung jebret saya jadi orang yang baik, lemah lembut, enggak. Tapi puji Tuhan, terus Tuhan ubahkan. Mungkin di antara kita banyak trauma terhadap orang tua kita, terhadap pasangan hidup. Mungkin juga terhadap anak kita, mantu kita. Stop. Pandang Tuhan, Tuhan juga sedang menggarap orang-orang itu. Tuhan juga sedang memberi kesempatan buat orang tua kita, anak kita, mantu kita, pasangan hidup kita. Buktinya mereka masih ada. Itu kesempatan buat setiap kita termasuk orang-orang tersebut untuk bertobat. Ya. Di ayat 11 dan 12, berserulah malaikat Tuhan dari langit, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Luar biasa ya.
Enggak waktu pas lagi diikat, enggak pas lagi ditaruh di mezbah, tapi waktu Abraham sedang mengangkat pisau untuk menyembelih, di situ Tuhan bicara. Kita pikir, aduh Tuhan ini udah kepepet, udah di detik-detik terakhir Tuhan, ampun Tuhan aku gak kuat, kenapa begini amat. Ketaatan itu bukan soal mengerti rencana Tuhan, bukan, tapi mempercayai pribadinya, percayai keadaan pribadi Tuhan, karakter Tuhan itu tidak pernah ada unsur kejahatan. Firman Tuhan mengatakan dia tidak pernah merancangkan yang jahat, hanya damai sejahtera. Kenapa kita masih curiga? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih tantrum? Kenapa kita masih bikin drama demi drama demi drama demi drama, sampai akhirnya janji Tuhan gak pernah digenapi dalam hidup kita? Yuk sekarang sama-sama pandang Tuhan. Tuhan, aku mau jadi seperti Ishak, bukan hanya seperti Abraham. Aku juga mau jadi seperti Ishak. Aku terima diapain aja. Sama, Ishak ini menggambarkan pribadi Tuhan Yesus. Dia memikul kayu seperti Tuhan Yesus memikul kayu salib. Naik ke gunung, naik ke Golgota. Dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Demi keselamatan hidupnya saja? Enggak. Nggak ada keuntungan sama sekali. Demi keselamatan setiap kita. Yuk kita belajar, percaya, taat dan setia. Ya, jangan pernah curigai Tuhan. Dari fragmen ini kita bisa meneladani ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Elohim Yahweh. Abraham merelakan milik kesayangan satu-satunya yang paling berharga untuk dilepaskan, diserahkan kepada Allah, sang pemilik segalanya. Jangan pernah merasa memiliki apapun dan siapapun yang sekarang mungkin ada pada kita, yang dipercayakan kepada kita. Sebab semuanya termasuk hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta Ishak dalam hidup kita, atau segala sesuatu yang kita anggap paling top, paling berharga, kalau Tuhan minta, jangan ragu-ragu. Serahin, semua milik Tuhan bukan milik kita, dan gak akan pernah bisa kita bawa mati. Jangan pertahankan segala sesuatu yang akan kita tinggalkan di bumi. Jangan pernah, nanti nyesel. Amin. Ada lagi lagu, satu lagu lagi. Di F, coba. Tak ku ingini lagi indahnya. Oh di C kali, sorry. Indahnya dunia ini, karena ku tahu yang kau sediakan sempurna. Tak ku ingini lagi, tak ku ingini lagi karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Semua yang ada di dunia ini fana. Katakan sama-sama, fana. Seberapa bahagianya sih kita punya pasangan hidup yang romantis, anak-anak yang sehat, pintar, cerdas. Seberapa bahagianya sih kita punya banyak harta, kehormatan, banyak teman, bisa jalan-jalan sana, makan-makan sini. Seberapa? Semua kita akan tinggalkan. Harta, kehormatan, pasangan hidup, anak, mantu, cucu, semua akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Bukan hanya ketaatan Abraham yang bisa kita teladani, tapi ketulusan, sikap hormat, no debat, no drama dari Ishak yang masih remaja juga perlu kita contoh. Jangan sampai di umur yang sudah senja tapi masih gampang ngambek, gampang tantrum, protes sana, protes sini, curiga ya sama Bapak Gembala. Itu namanya curigala. Ya. Debat sana, debat sini.
Drama berepisode-episode, aduh capek beneran. Jadi akhirnya gak heran kalau Tuhan gak pernah menyatakan dirinya kepada orang-orang model begitu. Orang-orang begitu gak pernah ketemu Tuhan, gak bisa mengerti maksud Tuhan. Pantes ya, Tuhan gak layak buat orang-orang levelan begitu. Senengnya drama, tantruman. Ya, puji Tuhan kita mendengar firman pada pagi hari ini. Yuk, no drama, no debat. Percaya, taat, setia, tulus hanya kepada Tuhan. Amin. Kadang ku tak mengerti maksud Tuhan, Kau diam dan biarkan ku jatuh. Kadang ku curiga padamu Tuhan, yang Kau izinkan tak ku terima. Nyatakan jujur, ku bertanya Kau di mana? Mungkin saat ini ku tak mengerti. Rencanamu baik bagiku, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencanamu. Kita berdiri bersama, sampaikan dengan tulus kepada Tuhan. Kadang ku tak mengerti maksud Tuhan, Kau diam dan biarkan ku jatuh. Kadang ku curiga padamu Tuhan, yang Kau izinkan tak ku terima. Dengan rendah hati sampaikan, jujur ku bertanya Kau di mana? Mungkin saat ini ku tak mengerti. Rencanamu baik bagiku, bagai pelangi, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencanamu. Mungkin saat ini ku tak mengerti. Rencanamu baik bagiku, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencanamu. Sementara musik mengalunkan pujian ini, Bapak Ibu, mari kita periksa diri di hadapan Tuhan. Adakah ketika kita sedang dalam pergumulan hidup dan tidak ada tanda-tanda jawaban Tuhan, tidak ada setitik cahaya yang menghiburkan kita, kita sedang ada di dalam fase melewati lembah kekelaman, tanpa rasanya tidak ada yang menuntun saudara. Jika pada saat itu, jika pada saat ini saudara mengalami dan saudara marah kepada Tuhan, bersungut-sungut, minta ampun kepadanya. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita melewati lembah air mata, lembah kekelaman, jalan yang licin. Kita masuk lorong gelap tanpa cahaya. Tetapi ingat baik,
Bagi manusia mustahil. Tetapi Tuhan bisa menciptakan cahaya di antara kegelapan. Tuhan bisa membuka cahaya. Cahaya di tengah lorong kegelapan yang kita sedang jalani. Ingat, Tuhan itu Allah yang hebat, menciptakan jagat raya, mahakarya yang dahsyat. Tuhan mampu menciptakan titik cahaya di tengah kegelapan yang menuntun saudara keluar dari kegelapan. Sangat mampu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan dengan meninggalkan Tuhan. Protes, tantrum, bersungut-sungut. Ikuti terus. Ada pelangi di depan sana setelah badai. Saudara bisa melewati badai, dan saudara akan melihat pelangi cahaya Tuhan yang menghibur saudara, yang mengajar saudara, mengingatkan, akulah Tuhan, tidak ada yang seperti aku. Haleluya. Mungkin saat ini ku tak mengerti, rencanamu baik bagiku. Bagai pelangi setelah hujan, begitu indah. Bukalah mata jasmani dan rohani kami Tuhan, untuk melihat pelangi cintamu, pelangi kasihmu di ujung jalan hidup kami. Ada pelangi Tuhan yang indah bagi setiap kami yang sudah Tuhan rencanakan. Jadilah seturut kehendak-Mu. Haleluya. Begitu indah rencana-Mu, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencana-Mu. Kiranya kebenaran ini menguatkan, mengokohkan iman kita, dan kita tetap berjalan tegak memandang ke depan, memandang Elohim Yahweh Bapa di surga yang senantiasa terus menerus memandang kita, dan tangannya selalu terbuka atas Bapa dan Ibu. Diberkatilah dengan kebenaran ini, jadilah kuat, Roh Tuhan bersama dengan Bapa dan Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa patrikan firman-Mu di hati setiap kami. Amin.